Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bapak Ibu yang hadir yang dirahmati Allah, kita buka wajah kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ya wa ila wal mu'minina Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adza amdun muwajahun bil haqiqati zahirun alaihi sannaha salikun litariqati fi istawalla ala madaiha ghaira annahu ghariqul anwar. Wa madmusul asari. Maka inilah hamba yang dihadapkan ia oleh Allah dengan hakikat, daripada memandang hak Allah Ta'ala atas jalan tahqiq. Memandang hak Ta'ala atas jalan tahqiq berarti bukan jalan akal, berarti bukan jalan etikat, berarti bukan jalan tarikat, bukan juga jalan hakikat, tetapi jalan ma'rifat. Itulah dikatakan mana hak Ta'ala yang dipandang oleh orang yang benar sampai. Ini yang dihadapkan oleh Allah dengan hakikat daripada hak Ta'ala atau jalan tahqiq. Hakikat artinya yang sebenarnya. Jadi ini cerita sebenarnya. Yang sebenar-benarnya berwujud pada alam ini bukan alamnya. Alamnya itu bendawi, dia hanya tempat kezahiran wujud yang satu. Memandang wujud yang satu yang terjahir pada alam ini dipandang bagi orang yang sampai kepada makam tahqiq. Bukan alamnya yang dipandang mereka, tapi wujud Allahnya itu tersimpan, tersembunyi, terbatin di dalam wujud alam yang zahir. Pandangan mereka itu sangat tajam, tidak dipengaruhi lagi, tidak dikalahkan lagi oleh pandangan mata. Bahkan badan mereka yang berwujud itu pun tidak ada merasa berwujud lagi di alam dunia, karena sangat nyatanya wujud Allah itu meliputi pada sekalian wujud alam. Inilah disebut dengan istilah wal batin. Itulah dia Allah yang batin. Tahqiq pandangan. Oleh karena itu kajian duluan tak halaman-halaman berapa di atas, seakan-akan Allah itu berfirman, walakin unzur ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan tetapi lihat olehmu apa yang ada, mana itu apa yang ada di dalam 7 lapis langit dan bumi ini, apa yang ada di situ. Wala yaqulu unzur ma fis samawati wal ardh. Tidak ada Allah katakan lihatlah langit dan bumi.
Tapi disuruh lihatlah apa rupanya yang ada di 7 lapis langit dan bumi. Yang ada itu adalah wujud Allah. Karena setiap alam itu satu zarah pun tidak terlepas diliputi oleh dan irada Allah. Siapa pula yang menumbuhkan rumput? Siapa pula yang menghidupkan ikan teri di lautan tanah? Siapa pula yang memberi nyawa pada segala binatang, segala manusia, segala hewan, segala yang melata? Siapa pula yang menggerakkan segala yang ada pada alam ini kalau nggak dan irada Allah? Nyata Allah itu akbar. Iya, itulah dia. Kebesarannya itulah sekalian bin alam. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Adakah tidak bahwasanya Allah itu sangat meliputi pada segala alam. Ini dipandang bagi orang yang betul-betul sampai kepada makam tahqiq. Bagi orang yang matanya melihat alam, hatinya hanya terhenti di alam, berarti belum sampai di tingkat ini. Atau orang sampai di tingkat ilmu, oh ini alam. Menurut ilmu, di alam ini ada kudrat iradat Allah meliputi. Udahkah bisa kau tengok kudrat iradat Allah itu meliputi? Belum, kerjanya sebatas ilmu. Yakin, namanya ilmu yakin. Belum hakul yakin. Belum ainul yakin, belum hakul yakin. Itu tingkat tinjau. Yang dikatakan tahqiq, artinya sampai dengan sebenar-benar melihat, sebenar-benar melihat cangkir ini nampak bentuknya, gambarannya, ukurannya. Wah, gitulah dia, nampak dia. Tidak ragu, tidak terkabur, tidak tertutup, nampak secara tahqiq. Gak bisa dipungkiri ini, gak bisa dimustahil. Oh ini bukan cangkir, salah. Aku nengok dengan pandangan mata kepala dan pandangan mata hati, menetapkan bahwa ini memang cangkir, gak bisa dimustahilkan. Wah, beginilah pandangan tahqiq itu. Ini yang sebenarnya orang jumpa Allah nanti bersambung di akhirat. Upayakan. Karena ia dalam hal ini Allah Ta'ala itu zahir, nyata. Waduh, atas cahaya, atas terang yang diberikan oleh Allah dengan terang hakikat itu, yaitu ta'alluq itu bertautan, berkaitan pada Tuhannya dengan tiada ada sebab. Memang Allah kasih terang bukan kena amalmu. Karena kelurahanku, karena kauniaku, aku nggak mau amalmu. Kenapa bisa mendapat situ? Karena hatimu sangat bersih. Sesuatu selain aku nggak ada di hati. Wah, kasih. Menjalani ia bagi jalan tarekat, menjalani pada jalan-jalan yang menuju jalan Allah itu jangan salah. Karena nyata daripadanya maksud hakikat itu. Apa maksud daripada hakikat? Yaitu i'timad, berpegang langsung, bersandar langsung, bertumpu langsung atas Tuhannya. Dengan tiada wasita, tak ada pakai sebab, tak ada pakai perantara, langsung. Kok bisa kayak gini ya? Memang telah mengerasi atas supaya hakikat itu. Memang Allah Ta'ala sendiri mengalahkan segala sesuatu yang ada pada hamba itu. Artinya hakikat itu diterangkan oleh Allah kepada hamba, sehingga mengalahkan segala yang bermacam-macam sangka-sangka
pandangan-pandangan, hayalan-hayalan rasa aku terpandang pada alam kalah, karena tiada tinggal baginya daripada segala derajat kamal melainkan baka dengan Allah Ta'ala. Segala derajat-derajat kesempurnaan yang sama aku itu udah lepas. Jangan aku merasa mulia, jangan aku merasa hebat, jangan merasa aku sempurna, jangan merasa ini dan ini dan ini. Yang sifatnya mulia gak ada di batinku lagi. Semata-mata aku kosong, hanya benda mati, hanya yang ada ruh yang Allah berikan pengenalan waktu zaman dulu. Alastu birabbikum, hai Tuhan, hai sekalian roh, adakah tidak aku ini Tuhanmu? Semua roh kita menjawab itu, ya. Itu bahasanya bala. Syahidana, kami saksikan persaksian ini. Kalah nafsu, 20 tahun kali 20 kalahkan nafsumu, ku kasih nur, nafsu kalah. Itu kemauan Allah. Kalau enggak tetap kita kalah dengan nafsu. Kemauan Allah memberikan nur. Itu yang ada dia Bapa dengan Allah, senantiasa dengan Allah, tiada lagi terpisah. Berapa rupanya, berapa tingkat rupanya sampai kepada makam Bapa? Diulang-ulang kaji. Yang pertama, tawakal itu harus beres dulu. Ya Allah, aku berserah diri kehadiranmu. Pelepasan diri dengan benar diambil oleh Allah dirimu. Kau berserah diri dengan benar, ambil. Tidak masuk ke wilayah itu paling bawah. Paling bawah. Sebelum sampai tingkat tawakal, jangan harap dapatkan itu. Maka karena itu kata ulama, at-tawakkulu aslun fit tauhid. Tawakal, penyerahan diri yang sebenarnya pada Tuhan itu adalah dasar pangkal pokok untuk dapat bertauhid. Sebelum sampai kemari, jangan harap kita bisa bertauhid. Maka bakal belum tahu juga kita. Allah itu siapkan di dunia ini. Dah, sudah matang, baru berubah. Allah bukakan hijab. Apa Allah bukakan hijab? Nampak di batin orang ini setiap perbuatan yang berlaku pada dirinya, pada makhluk sekalian alam, cuma satu yang berbuat. Itulah sudah iradat Allah. Itu yang disebut dengan istilah tauhidul af'al. Tingkat kedua, setelah itu di dalam kejadian alam ini bukan hanya sekedar kejadian alam, itu menunjukkan bermacam-macam nama Allah yang sangat lengkap, sangat meliputi, sangat sempurna. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Ada pohon ini, ada pohon itu, berbeda bentuk. Ada wanginya seperti ini, wangi pohon bunga ini macam ini. Ada benda keras, ada benda lembut, ada benda panas, api, ada benda dingin. Ada orang baik, ada orang jahat, ada orang pemurah, ada orang pelit. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang hidup, ada orang mati. Ada orang jahat, ada orang baik. Ada orang taat, ada orang maksiat. Pertanyaan, ini zahirnya bermacam-macam ini, apakah timbul dari hamba sendiri atau memang Allah jahirkan segala namanya? Itulah Allah jahirkan nama-nama yang dikehendaki supaya terjahit pada setiap orang, setiap benda, setiap warna, setiap sifat, setiap sesuatu. Oh, kebetulan awak menerima yang bagus-bagus. Syukuri. Ya Allah, kau jahirkan namaku, nama-namamu yang bagus. Aku syukurlah. Itu namanya Taibul Asma.
Jadi waktu kita kaya, kita nggak pandang kita kaya. Ini kaya Allah dijadikan ke badan. Aku numpang kaya dengan kaya Allah. Nah, pada asliku aku nggak punya apa-apa. Merasa kaya syirik. Iyalah. Syirik kopi. Iya. Kalau kaya itu ditarik, nah balik aslimu. Orang yang semata-mata fakir nggak dijahirkan kaya Allah sama dia. Sampai mati dia susah kali. Kenapa? Nggak ada rezeki ghani pada dia. Nama Allah yang ghani itu tidak dijahirkan kepada badannya. Hah? Ghani. Jadi badannya ya fakir. Fakir terus sampai kemat. Ya namanya hamba ini ya udahlah. Kalau kaya bersyukur, kalau fakir sabar. Yang diminta kita pandang Allahnya itu aja. Jangan gara-gara fakir apa yang sembahyang pun gak kaya-kayanya aku. Pikirnya sembahyang itu mengkayakan. Parah tuh. Malah parah, susah dunia akhirat. Kalau banyak berdoa, baca sembilan. Doa itu sebenarnya ada doa dari nafsu, ada dosa, ada doa datang dari Allah. Kebanyakan orang awam yang mendorong dia berdoa adalah karena nafsunya. Kenapa? Belum sampai kepada tawakal, belum sampai kepada makam mati. Ya itu tadi yang memang tingkatannya di situ, cuma bagus-bagus sih, belum sampai. Nah, cuman paling-paling kalau berdoa itu ada tumpuan hajat, karena aku nggak punya apa-apa ya Tuhanku. Maka karena itulah aku bertumpu hajat kepadamu. Kalau engkau kabulkan, alhamdulillah. Kalau engkau tahan, ya aku sabar. Sabar aja, Pak. Macam mana bikinnya? Belum 4 awal pun kan jadi ada juga. Dan teruskan. Aduh, itu tuh asma ya. Berapa ada tinggal? 3. 4 namanya tauhid sifat. Kuncinya di mana? Melihat dia nggak ikut lagi, nengok, tahu nggak ikut lagi, mendengar nggak ikut lagi. Wah, dia udah merasa mati karena badan itu statusnya saripati tanah. Roh itu kapan bisa, kapan waktu dicabut. Allah punya itu, bukan aku yang hidup. Yang itu cuma satu, sifat hayat itu Allah punya. Allah punya sifat hayat itu namanya hayyun. Ya, bukan hamba yang bersifat hidup. Dia hanya dihidupkan. Hamba hanya dihidupkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah dia Allah yang menjadikan mati dan hidup, tujuannya untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Itu penting. Dah berapa dah? 4. Yang kelima tauhidul zat. Dia mengesahkan yang berwujud ini enggak dua, bukan alam. Yang berwujud cuma Allah. Adapun alam dan segala yang berwujud adalah kezahiran wujud Allah. Yang keenam, fana di dalam merasakan berwujud. Enggak lagi. Badanmu berwujud, betul. Tapi aku enggak ada badan. Di alam enggak ada juga. Itu alam menyeluruh ke daerah wujud orang satu. Akunya enggak ikut kita lagi. 6 ya. Baru namanya fana. Merasa fana ini pun habis. Namanya fana. 6. Yang ke-7, kalau udah fana
itu selesai, baru yang baqa itu muncul zahir dengan sendirinya, tidak lagi dilihat oleh hamba, tapi Allah sendiri memperkenalkan dirinya yang baqa, yang satu, yang betul-betul wahdaniyat, yang laisa kamitslihi syai'un. Itulah 7 tingkat yang harus dicapai kalau mau sampai kepada cerita ini, yaitu mana? Ini baqa. Ini dia. Melainkan baqa dengan Allah 7 tingkat baru di sini. Awas dulu apa namanya, tawakal pun beres. Tingkat kalau dasarnya pun belum lepas, tingkat dasar pun belum lepas. Kau pun SD aja pun gak lulus. Macam mana kau? Ingat, ini sangat menentukan akhirat. Kadang-kadang nampak kita orang yang banyak amal kan bercahaya. Ya itu amal ikhlas, yang tulus semata-mata memang mengharapkan Allah, bukan amal minta balas. Kalau minta balas jahat ada dia Tuhan. Kan ya. Jadi orang ini gimana nih? Hanya saja ia karam, tenggelam di dalam segala cahaya nur, cahaya yang menunjukkan tentang wujudnya Allah. Dia adalah hampir diharap selamatnya daripada segala ombak mabuknya. Ini bahasa sastra. Dan hapus segala asar, nggak ada terpandangnya diriku, alam benda nggak ada. Mana? Karena dia sudah tenggelam di dalam lautan keresahan, hingga segala tepi laut habis, laut keresahan. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatika. Di dalam doa surat tasbih, ya Allah, masukkanlah aku di dalam laut dalam keresahan-Mu. Ya, menghendaki bagi rujuk hamba kepada hamba. Sebatas-batas yang dimiliki oleh hamba, batas akhir, sebenarnya hakikatnya enggak ada. Untuk menuju ke tingkat tak ada indah peralihan. Macam mana memisahkan dari rasa ada kepada tak ada? Bukan perkara mudah. Perubahan yang sedikit itu sangat betul-betul perlu latihan banyak, dan Allah itu memberikan secara sedikit kali untuk bertahap supaya hamba ini jangan rasa terhidup. Nah, gitu dia. Maka perjalanan ini nggak usah heran, orang menempuh marifat ini ada yang 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, nggak usah heran, karena memang Allah Ta'ala itu ngasih yang sedikit kali. Belajar 2-3 kali nggak dapat, belum nggak paham aku sedikit pun, nggak apa-apa, ikuti aja dulu 11 tahun paham lagi dulu. Bapak berapa bulan udah belajar nih? Ada 6 bulan? Lebih kan? Nah itu baru mulai ya melangkah-langkah lah. Itu maka dia sikit-sikit, nggak bisa kontak. Ada waktu lagi berapa menit? Ada. Berapa? Wah, masih ada 2-3 barisan ya. Qad ghalaba makaruhu ala sahwati wa jam'ihi bil haqiqati ala farqihi wa fasahuhu
wa ghaibatihi ala hudurihi. Wah, itu lebih halus ini bahasanya. Bahwasanya telah keras mabuk di dalam merasakan fana diri, merasakan semata-mata enggak ada, supaya kau jangan merasa wujud sedikit pun ya. Putar dulu jiwamu supaya kau merasa hilang wujud. Istilahnya mabuk, supaya kau jangan menganggap dirimu ada, supaya kau nampak sekali yang ada ini adalah wujudku. Kenapa? Karena dia dengan khamar hakikat. Artinya segala hakikat itu telah memabukkan batinku. Aku enggak nengok diriku lagi. Aku enggak tahu diriku lagi. Aku enggak tahu duniaku lagi. Cuman aku tahu jalan-jalan menuju pada jalan Allah. Istilahnya mabuk. Ya, kalau nanti dia siuman sadar, baru nampaknya, oh ini hukum syariat. Ini yang membuat badanku sholat, bukan badanku. Rupanya perbuatanku dan iradat Allah. Ini yang membacakan bacaan Quran, tasbih, zikir, bukan lidahku, tapi kalam Allah itu yang terjahir pada lidahku. Itulah yang diistilahkan dengan jamaknya dengan hakikat. Dia berhimpun dengan hakikat. Hakikat yang sebenarnya menggerakkan dia itu pundak. Hakikat yang sebenarnya dalam bacaan itu adalah kalam. Nah, gitu dia maksudnya ini. Dan ini perkara batin ya, awak mesti pikir-pikir aja dulu kan. Memahami aja lah dulu. Yaitu menetapkan wujudul haq, yang ada cuma wujudmu ya Allah yang sebenarnya. Adapun wujud alam, wujud badanku, wujud makhluk itu wujud majas, bukan wujud yang sebenar-benar berwujud. Bagaimana pula engkau menyatakan wujudmu yang laisa kamitslihi syai'un, bukan bendawi, bukan benda atom, bukan benda nur, bukan sekalian benda. Macam mana pula engkau menampakkan hal ketuhananmu kalau tidak engkau ciptakan segala alam dan manusia untuk mengenalmu? Tak ada jalan lain, memang begitu. Kalau enggak kena ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya mereka menyembah. Tempat aku nyembah di mana? Di dunia. Ini persiapannya ya. Umurmu 80 tahun, nih makannya, kerja, tenaga aku kasih, ilmu pengetahuan aku kasih, jalan-jalan pemahaman mengolah alam aku kasih. Itu maka timbullah tenis, timbullah sains, timbullah bermacam-macam keahlian. Artinya secara alami Allah ajari pada setiap manusia mempunyai kelebihan. Si A pandai ini, si B pandai ini, si C pandai ini, supaya saling memerlukan. Ya, itu dia. Kul yang malu ala sakalati. Setiap apa itu menurut bentuk profesi keahliannya. Kalau semua pandai, nggak ada lagi yang bisa diusul. Maka bertahu, ada tahu aku cuma cari ikan aja lah, aku nggak tahu sana. Kalau nggak mau makan ikan apa aja. Aku nggak tahu yang lain, cuma aku nanam padi aja. Kalau nggak mau makan beras. Masa apa wak? Nah, jadi semua itu keahliannya. Cuman wujudul hak sendiri atas paraknya. Walaupun memang badanku di sini, tapi badanku, tapi jiwaku itu dengan Allah nggak bisa pisah lagi. Yaitu menetapkan wujud makhluk. Ini badanku, ini alam, ini pohon, ini hewan.
Dan panah pada dirinya, memang badanku ada, tapi aku nggak merasa berwujud lagi di badan, nggak lagi tinggal di alam dunia. Yang tinggal di alam dunia cuma badan menurut kadar rezeki umur. Kau di mana? Aku udah nggak ada. Yang ada di dunia, yang ada di dunia cuma wujud Allah sekarang. Kalau diajar akan bersambung nanti alam akhirat. Aku tetap nggak ada. Badan pada akhirat itu dihidupkan, diabadikan, nggak bisa mati-mati lagi menurut kadar amal yang telah ditetapkan. Kalau rezekinya bagus, bagus saja. Kalau rezekinya nggak bagus, nah itulah takdirnya. Dan padanya daripada dirinya. Kenapa maka pandu ini? Ya karena aku berhadapan pada yang Bapa dengan Tuhannya, nggak ada akunya lagi. Karena aku ini bagi Tuhan, karena aku ini milik Tuhan, karena aku ini punya Tuhan. Dan gaibnya, namanya aku udah habis, selesai, nggak ada lagi daripada makhluk. Walaupun mataku yang makhluk, hatiku nggak yang makhluk. Walaupun mataku lihat alam, aku nggak yang alam. Cuma yang nampak cuma Allah SWT. Inilah istilahnya, istilah yaitu hilang segala hal makhluk daripada nazar, daripada pandangannya. Kenapa bohong batinnya nggak mandang makhluk ya? Padahal matanya memandang alam, mandang dirinya, mandang orang, mandang pohon, mandang hewan, mandang sesuatu. Kenapa? Itu karena hadir hatinya itu beserta Allah. Kalau nanti beserta makhluk, tapi pandangannya cuma kepada Allah. Kalau hatinya kepada makhluk, yang berwujud makhluk. Kalau hatinya kepada Allah, yang berwujud cuma Allah. Itu tengok pandangan yang digerakkan oleh Allah kepada Allah. Istilah mabuk. Apa istilah mabuk? Dan istilah mabuk itu mana? Istighraq. Dia tenggelam dalam makna segala zauq, dalam pengertian segala perasaan. Nggak ada rasa wujudku lagi lah, nggak ada rasa melihatku lagi, nggak ada rasa tahuku lagi, nggak ada rasa berbuatku lagi, nggak ada rasa aku hidup. Yang hidup bukan Allah, yang melihat bukan Allah, yang tahu bukan Allah. Terbuka segala-galanya. Ini jalan nggak bisa. Ya. Dan mana yang dikatakan istilah jamaah? Istilah jamaah itu berhimpun, matanya memandang kepada makhluk. Ya. Matanya ke makhluk. Kalau hatinya kepada Allah, tidak terganggu pada makhluk. Kalau dikatakan berpisah dengan Allah, farak, yaitu mata ke makhluk, hati ke makhluk. Tapi kalau dia tetap Allah, mata ke makhluk, hati yang mana hati yang mana Allah. Itu tengok situasi yang ada. Dan panah itu memandang hakikat. Yang dikatakan panah itu nggak ada akunya lagi, cuman memandang hakikat lah. Hakikat berwujud Allah, hakikat berbuat Allah, hakikat yang memperlakukan segala perkara Allah, hakikat melihat Allah. Ini pandangan yang dikatakan panah. Dengan cara makhluk, walaupun mata ada mata mana makhluk, tapi dia itu nggak ada makhluk lagi. Dan istilah yang dikatakan bakal mana? Itu memeliharakan hakikat, itu melihat makhluk bagi hak taat. Ada alam, ada orang, ada diriku, tapi ini milik Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam pengaturan Allah, di dalam kejahiran hak Allah, hak ketuhanan Allah. Itu dikatakan mana hakikat. Barangkali ini
tinggi kali ceritanya ini. Bagi orang sampai bikin nanya nanti kita ulang dari awal aja lah. Ini tinggi kali penjelasannya ini. Ya, kecuali dia ahli marifat baru paham. Kalau belum sampai pada tingkat marifat ini yang diceritakan ini, waduh Pak, enggak nyambung sama aku, enggak tarik aku. Habis waktu? Hah? Dah. Saya buka forum, akan datang nanti cerita pertama untuk awal-awal pemahaman ya. Nah, siapa yang bertanya, saya kasih waktu 5 menit. Ustaz, kalau ciri-ciri orang mabuk itu kira-kira gimana? Mabuk mana nih sekarang? Mabuk pesan Allah. Enggak ada nampak orang batinnya sendiri. Bukan nggak sadar, dia sadar cuma nggak ada rasa aku, nggak ada nampak di akhir, nggak ada. Mana tahu pula jalannya pusing-pusing di sana, mabuk sama Tuhan dia udah nggak ada. Ya, kesempatan masih tahu, nanti lupa. Ini kan satu. Kalau nggak ada halangan, ada langkah, saya Jumat depan saya pergi ke tebing untuk ikuti kumpul untuk ikuti MTQ. Nah, jadi 2 kali Sabtu kita libur. 2 kali Sabtu. Ya. Ya. Jadi kalau orang mabuk seperti tadi dengan tarif itu sama apa? Orang arif, Orang tarif